Selamat pagi, salam sejahtera untuk rekan-rekan yang beragama lain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa melanjutkan kewajiban kita melaksanakan yang praktik kerja magang, melaksanakan praktik kerja magang, yang melakukan aktivitas yang lain juga bisa melanjutkan aktivitasnya tersebut. Pada pagi hari ini mohon izin rekan-rekan Pak Kapoldi memberikan tugas kepada saya untuk menghandle langsung sosialisasi penyusunan laporan magang ini. Jadi atas nama Ketua Program Studi, teman-teman diminta untuk serius dalam mengikuti acara pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua, rekan-rekan semua, mungkin ini adalah format magang terbaru yang memang beberapa lokasi itu juga cukup terkejut begitu ya. Kami memahami betul memang bahkan di kampus lain mungkin bisa kami pastikan program studi ADPIS ini yang menggunakan format yang beda dari format yang dilakukan oleh kampus lain. Jadi nanti teman-teman tidak perlu khawatir karena kami akan bersurat ya. Tinggal nanti WA ke saya boleh kalau memang tidak bisa menemui langsung di program studi, akan kami siapkan teman-teman ya. Jujur saja beberapa minggu ini, 2 minggu terakhir ini pekerjaannya program studi ya, itu cukup banyak teman-teman kurikulum. Jadi mohon maaf saya selaku sekretaris atas nama pribadi untuk plotting pembimbing TKM sampai detik ini saya belum menyentuh sama sekali, tapi terima kasih yang sudah mengirimkan surat izin penelitian, surat izin dari lokasi magang gitu ya. Akan saya usahakan selepas sosialisasi ini akan saya selesaikan itu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kemarin juga sudah diingatkan oleh Pak Kapolri, pembimbingnya Pak Gil, pembimbingnya. Iya Pak, siap. Karena saya harus menyiapkan ya pemutakhiran kurikulum juga untuk adik-adik Anda gitu ya. Jadi rapat terakhir kemarin rekan-rekan di hari kemarin hari apa? Hari Rabu ya. Kurikulum yang 2025 hingga 2029 informasinya saya ralat ya teman-teman, itu hanya diperuntukkan untuk semester 1. Jadi Anda masih menyelesaikan menuntaskan kurikulum 2019 ya. Jadi nanti program studi akan menjalankan 2 kurikulum. Yang kurikulum terbaru yang kami mutakhirkan itu untuk adik Anda yang mau masuk semester 1, kemudian kurikulum yang lama gitu ya. Pak, apakah format magang berdampak yang baru itu untuk adik? Enggak, itu untuk teman-teman ya, karena itu sudah resmi berganti teman-teman, bukan lagi MBKM ya, magang berdampak. Dan itu yang juga sudah saya sampaikan waktu hari Sabtu kemarin. Itu juga nggak mudah teman-teman ya, program studi juga harus menyiapkan instrumen, rubrik penilaian, kurikulum dan sebagainya. Banyak tugasnya banyak teman-teman. Baik, itu sekedar informasi pendahuluan ya, supaya teman-teman saling memahami. Dan kenapa Pak Kim kok lama sekali menentukan plotting dosen pembimbing TKM? Ya mohon pengertiannya juga teman-teman ya. Tapi nanti setelah plotting dosen pembimbing TKM saya sampaikan, teman-teman bisa langsung berkonsultasi atau bimbingan untuk laporan penyusunan magang ya. Kalau semuanya kenapa kok nggak langsung prodi atau Pak Gin gitu ya, supaya ini teman-teman ya, supaya bahasa saya teropeni ya itu, supaya Anda dibimbing betul gitu ya. Saya bukannya nggak bisa bimbing, tapi ya kita berbagi tugas teman-teman ya, supaya Anda jangan sampai berdiri sendiri apa mengerjakan sendiri tanpa arah ya, tanpa bimbingan. Makanya nanti dosen pembimbing itu setelah kami prodi sampaikan,
silakan mengontak beliaunya ya, Bapak Ibu dosen pembimbing PKN. Jadi sebelum saya mulai, saya merefresh bahwa magang Anda hanya 1 bulan ya teman-teman, 1 bulan. 1 bulan, setelah itu menyusun laporan magang, kemudian setelah laporan magang itu dikonsultasikan dengan dosen pembimbing, nanti teman-teman langsung mendaftar, bukan mendaftar, nanti Prodi akan mengeluarkan jadwal ujian laporan magang. Jadi ada ujiannya teman-teman ya, ujian laporan magang. Nah Pak, kalau laporan kami belum selesai, makanya secepatnya teman-teman setelah praktek kerja magang Anda 1 bulan selesai, segera bimbingan. Sekarang sudah mulai dikejar ya. Memang mohon maaf Prodi agak terlambat begitu ya, tapi belum terlambat teman-teman. Dan kami akan melaksanakan ujian laporan magang juga tidak mepet ya, nanti akan kami infokan 2 minggu sebelumnya ataukah 1 bulan sebelumnya. Masih cukup panjang waktunya karena semester ganjil tahun akademik 2025-2026 juga masih belum dimulai. Ya, sebenarnya belum terlambat juga gitu ya. Kemudian untuk yang sudah, saya hanya refresh yang Sabtu kemarin ya. Untuk yang sudah di lokasi magang itu izinnya lebih dari 1 bulan, nanti sampaikan ke saya, Pak Gin, Sekretaris Prodi, Pak saya ini ya, menjelang berakhirnya 1 bulan pokoknya sampaikan teman-teman ya, karena kami harus bersurat ke lokasi magang Anda bahwa Anda hanya magang 1 bulan, dan kami akan sampaikan standar operasional prosedur dari magang berdampak yang terbaru gitu ya. Jadi harus ada informasi menjelang berakhirnya magang yang notabene kelompok magang itu mendapat izin lebih dari 1 bulan. Pak, kalau yang 1 bulan bagaimana? Tidak perlu meminta surat ya ke Prodi, karena 1 bulan selesai ya sudah selesai, tidak ada masalah teman-teman ya, tidak ada masalah. Yang misalkan kemarin diterima 6 bulan, 4 bulan, nah itu yang kami harus menyampaikan surat, menyampaikan administratif gitu ya. Oke, itu mungkin teman-teman. Nanti diskusi setelah selesai ini ya, pemaparan materi dari saya. Saya lanjutkan ke materi pokok kita pada pagi hari ini. Mohon izin share screen. Apakah sudah terlihat teman-teman di layar masing-masing? Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Saya langsung ke materi ya, teman-teman. Jadi pedoman untuk penyusunan laporan magang setelah acara sosialisasi ini akan saya bagikan, gitu ya. Baik, ini teman-teman ya, tata cara pembuatan laporan praktik kerja magang. Di dalam penyusunan laporan, nanti teman-teman harus berkonsultasi dengan Bapak Ibu dosen pembimbing. Ya, jadi di sana ada 3 bab teman-teman, bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 itu tentang latar belakang dari Anda melakukan kegiatan magang. Sekaligus kenapa mengambil magang di mitra tersebut. Itu harus cerita, teman-teman. Ya, harus diceritakan, Pak, berapa paragraf, Pak? Ya pokoknya
Anda sudah memberikan poin tentang dua hal tersebut, itu sudah cukup ya. Tidak ada ketentuan berapa jumlah baku paragrafnya, tidak. Ya. Kemudian di bab 2, teman-teman, di bab 2 itu adalah tentang konsep teori yang relevan atau ada kaitannya dengan Anda melakukan kegiatan magang di lokasi mitra tersebut. Jadi bab 2 itu tentang, entah itu Pak nggak ada teorinya, tapi ada jurnal kaitannya dengan kegiatan magang saya, ya itu boleh dipakai, teman-teman. Jadi di bab 2 itu kalau deskripsi namanya tinjauan teoritis ya. Nah, nanti di buku pedoman sudah ada tulisannya ya, teman-teman. Jadi bab 2 itu kaitannya dengan konsep teori yang relevan selama Anda berkegiatan magang di lokasi mitra. Kemudian bab 3 itu adalah gambaran, atau saya yang kebalik ya, nanti dibaca lagi teman-teman apakah ada perubahan di buku laporan magang. Bab 3 itu setahu saya adalah gambaran umum lokasi magang ya. Atau kalau misalkan nanti ada revisi, berarti gambaran umum lokasi magang itu di bab 2, bab 3-nya itu penutup, kesimpulan dan saran. Nanti dicek lagi ya teman-teman. Intinya adalah setelah latar belakang, kemudian kayaknya teori nggak ada teman-teman. Mohon maaf saya ralat. Kayaknya teori nggak ada. Bab 2 itu langsung ke gambaran lokasi magang. Gambaran lokasi magang. Nanti saya cek lagi ya. Kita cek bersama teman-teman. Sesuai buku pedoman magang pokoknya. Terus bab 3-nya itu adalah penutup, kesimpulan dan saran. Nah, jadi di bab 2, gambaran umum lokasi magang, Anda harus memberikan profil ya, lengkap pokoknya ya. Profil dari lokasi mitra Anda. Visi misi, logo dan sebagainya. Kemudian nanti ada poin setelah itu di bab 2, kegiatan selama magang. Ya, selama 1 bulan itu Anda ngapain? Jadi kalau di MBKM dulu namanya logbook ya, aktivitas logbook. Jadi hari pertama diterima di lokasi magang, misalkan Anda berangkat masuk jam 8, pulangnya jam 4. Jadi jam 8 sampai jam 4 itu aktivitas seperti apa yang dilakukan oleh mahasiswa di lokasi mitra magang. Nah, begitu. Jadi tiap anak bisa beda, Pak. Bisa saja satu kelompok itu kan katakan ada 3 anak. Kemudian 3 anak itu disebar di divisi yang berbeda. Nah, bagaimana seperti itu, Pak? Ya tetap laporannya satu karena satu kelompok, teman-teman. Tetapi nanti di bab 2-nya eh, jabaran atau gambaran aktivitas kegiatan selama magang, misalkan si A ini, si B ini, sendiri-sendiri Pak, beda, enggak masalah, tapi laporannya tetap satu, teman-teman. Jadi dalam satu kelompok, dalam satu lokasi mitra magang, itu laporan satu, gitu ya. Pak, kalau saya sendiri ya berarti membuat laporan magangnya sendiri, gitu. Kemudian untuk teknis ya, penulisan, tata cara penulisan, yang pasti teman-teman menggunakan tata bahasa yang baku, walaupun memang tidak 100% seperti di skripsi yang harus ilmiah ya. Boleh laporan magang itu boleh menggunakan kata tidak baku selama apa? Boleh menggunakan kata yang apa ya, ibaratnya kan ada misalkan di lokasi magang itu terjadi apa yang namanya apa ya, ada bahasa-bahasa yang misalkan di sana itu apa ya, kayak komunikasinya itu menggunakan bahasa walian gitu ya. Nah kan misalkan tapi ya nggak mungkin, tapi ya nggak apa-apa kalau memang di lokasi magang ditemukan hal semacam itu gitu ya, ditulis saja nggak apa-apa teman-teman, karena magang itu yang menyampaikan, menuliskan, mendeskripsikan apa yang teman-teman alami, apa yang teman-teman dapatkan selama berkegiatan magang gitu ya. Yang penting bahasanya adalah
jelas, tepat, formal gitu ya teman-teman ya. Tidak ilmiah bagus seperti yang skripsi ya, yang kaku maksudnya ya gitu ya. Kemudian eh, kertas, penggunaan kertas itu kertas HVS Quarto teman-teman. HVS Quarto ukuran 21 kali 28. Kalau misalkan di print-printan, di percetakan biasanya ini letter ya teman-teman ya, jenis letter. Kan ada A4, ada letter, ada legal legal folio ya. Nah, kalau laporan magang itu menggunakan letter ya. Apa ya? Jenisnya letter ya. Ukurannya sekian, 21 kali 28 cm. Yang 70 ya. Jangan yang 80. Pak, 80. 80 itu agak tebal teman-teman. Biasanya dipakai untuk print skripsi akhir. Itu 80. Untuk penggandaan menggunakan fotokopi dengan jenis kertas yang sama. Oke ya. Kemudian sampul dibuat dari kertas buffalo warna kuning, teman-teman ya. Sebenarnya bukan warna kuning, lebih ke oranye, orange. Karena itu adalah warna program studi kita, teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan contoh dari bentuk fisik laporan magangnya ya. Setelah ini saya tunjukkan. Jumlah halaman untuk menyusun laporan praktik kerja magang sesuai dengan kegiatan yang harus dilaporkan. Minimal 40, teman-teman ya. Jadi kalau satu kelompok ada 3, ya pokoknya satu laporan itu minimal 40. Itu tidak termasuk daftar isi, daftar gambar, lampiran, tidak termasuk ya. Jadi yang masuk 40 itu bab 1, 2, dan 3. Ya, ya tapi jangan misalkan Pak, bab 2-nya dikit, yang paling banyak itu bab 3-nya kesimpulan. Ya, pokoknya berimbang teman-teman ya. Tidak ada ketentuan baku atau prosentase bab 1 berapa, bab 2 berapa, tidak ada. Tapi kalau skripsi ada. Untuk laporan magang ya pokoknya ideal lah, katakan 40 halaman. Ya latar belakang berapa gitu. Yang paling banyak itu bab 2 teman-teman. Karena di sana adalah gambaran selama Anda beraktivitas atau berkegiatan magang di lokasi mitra. Ya. Yang paling kecil biasanya penutup kan, kesimpulan dan saran. Biasanya seperti itu. Kemudian ini margin ya, margin pengetikan teman-teman. Seperti biasa, kiri 3 ya, atas 4, kanan 3, bawah 3. Ini seperti yang di penulisan skripsi. Kemudian jenis huruf atau font huruf kita menggunakan yang baku ya, Times New Roman 12. Ya, tuh. Kemudian ini spasi teman-teman untuk jarak antar baris tulisan 1 spasi ganda. 1 spasi ganda. Jadi 1 spasi tapi 2 kali enter gitu ya bahasanya. 2 spasi berarti Pak? Iya, boleh diartikan begitu sih ya. Nah itu. Nanti dibaca teman-teman ya. Kemudian jarak antara judul bab dengan kalimat berikutnya 2 spasi ganda. 2 spasi ganda loh ya. Nah, itu. Kemudian jarak antar subbab dengan teks di bawahnya 1 spasi ganda. Oke, kemudian jarak antar subbab dengan subbab di bawahnya 1 spasi ganda. Dan seterusnya, gitu ya. Nanti sambil menyusun laporan, mengetik gitu ya. Nah, buku pedoman penyusunannya juga diikuti, dilihat. Penomoran halaman. Penomoran halaman diletakkan di sebelah kanan atas, ya, pojok kanan atas, teman-teman ya. Kecuali halaman pertama dari setiap halaman atau bab baru. Nomor halaman untuk setiap halaman atau bab baru diletakkan di tengah bawah. Jadi bab 1 ya, yang ada lembar yang ada tulisannya bab 1, bab 2, bab 3, yang ada tulisan itu penomoran halamannya di tengah bawah. Ya, setelah itu di pojok kanan, balik ke pojok kanan. Jadi persis seperti skripsi. Skripsi seperti itu kan? Iya, saya agak lupa. Iya benar, skripsi.
ya, tiap pergantian bab penomoran halaman itu diletakkan di tengah bawah. Ya, saya ulangi, tiap pergantian bab yang ada lembar yang ada tulisannya bab 1 yang bold itu ya, tulisan tebal itu, bab 1, bab 2, bab 3, penomoran halaman, page number itu diletakkan di tengah bawah. Yang lain selain yang ada tulisan bab 1, bab 2, bab 3 itu diletakkan penomoran halaman di pojok kanan atas ya, bukan pojok kanan bawah, pojok kanan atas. Oke, untuk bagian awal laporan PKM halaman menggunakan angka Romawi kecil. Ya, contoh misalkan apa ya, kata pengantar ya, bagian awal laporan PKM. Jadi selain yang substansi ya, selain bab 1, 2 dan 3 itu menggunakan angka Romawi kecil. Pak, daftar gambar. Nah, itu menggunakan angka Romawi kecil ya. Kalau ya apa I2 ya, Romawi kecil I2 dan seterusnya gitu ya. Jadi yang substansinya, yang isinya yang 40 halaman tadi yang saya sebut minimal itu menggunakan penomoran halaman angka Arab ya, angka Arab enggak sih? Angka 1, 2, 3 itu loh yang biasa ya. Kalau yang selain bab 1, 2, 3 itu menggunakan angka Romawi kecil. Nah, itu. Pak, apakah nanti waktu ujian itu akan menjadi bahan apa kritisi dari penguji? Iya, teman-teman ya. Itu karena di ujian laporan magang itu kan ada sistematika penulisan, ada bobot penilaiannya, teman-teman. Makanya eh, harapan kami di program studi hal-hal kecil yang sebenarnya bisa Anda optimalkan itu akan lebih baik ya, tidak akan sehingga tidak akan mengurangi nilai akhir Anda. Termasuk skripsi, saya berulang kali juga kami di Prodi mengingatkan, coba diikuti. Makanya buku pedoman itu kan tujuannya untuk memberikan arahan, memberikan gambaran penulisan yang benar seperti apa. Yang termasuk halaman awal, nah ini dijelaskan teman, adalah dimulai dari kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar grafik, kalau memang ada. Jadi nggak semuanya harus ada ya teman-teman. Pak nggak ada, tapi kalau daftar gambar masa nggak mungkin sih? Masa masa nggak ada itu nggak mungkin teman-teman ya, tidak mungkin karena Anda di sana kan buktinya kalau Anda berkegiatan ya harus didokumentasikan. Nah, pasti ada. Kemudian tabel, daftar tabel itu pasti ada, teman-teman. Tidak mungkin tidak ada. Misalkan ada Pak grafik, Pak. Nah, daftar grafik itu tergantung nanti lokasi mitra Anda. Misalkan Anda menulis di laporan itu ada grafik ya, berarti nanti ada daftar grafik, teman-teman. Kalau enggak ya, ya sudah enggak ada. Nah, yang saya maksud seperti itu, teman-teman ya. Jadi tidak harus semuanya ini ada gitu ya. Disesuaikan nanti dengan yang Anda tulis ya, yang kelompok Anda tulis di laporan magang. Kemudian sedangkan bagian utama PKM bab pendahuluan sampai dengan kesimpulan ya, bab 1, 2, 3 itu yang tadi saya sebut, daftar pustaka dan daftar lampiran. Oke, iya, mohon maaf saya ralat. Ternyata daftar pustaka dan daftar lampiran pemberian nomor halaman menggunakan angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, berarti yang menggunakan angka Romawi adalah selain bab 1, 2, 3, daftar pustaka, dan daftar lampiran. Wis, itu teman-teman. Jadi kalau kayak kata pengantar itu kan nggak masuk di daftar pustaka, nggak masuk di daftar lampiran, itu menggunakan penomoran halamannya angka Romawi kecil. Itu ya. Eh, Kemudian ini teknik penulisan kutipan. Ya. Pak, kutipan itu apa? Tapi kalau Anda sering menulis, itu pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kutipan. Misalkan Anda mengambil kutipan tentang teori manajemen organisasi dari apa? Misalkan Reza gitu ya. Nah itu misalkan, contoh misalkan.
Menurut Reza, manajemen organisasi adalah, nah itu kan kutipan teman-teman. Bagaimana penulisannya? Nah di sini diatur. Kutipan yang lebih dari 3 baris ditulis antara 2 tanda kutip, diawali tanda petik ya, tanda petik buka dan diakhiri dengan tanda petik tutup. Dengan 1 spasi tunggal diikuti nama pengarang, judul buku, tahun dan nomor halaman. Ya, nama pengarang berarti tadi Reza, judul bukunya apa? Misalkan apa? Organisasi behavior gitu ya. Tahunnya misalkan 2020. Nomor halamannya nomor berapa? Nah, tulis. Misalkan 50, halaman 50 ya ditulis ya. Seperti pedoman yang ada di buku panduan. Sedangkan kutipan yang kurang dari atau sama dengan 3 baris, jadi kata-katanya itu kurang dari atau sama dengan 3 baris, ditulis antara 2 tanda kutip dengan 1 spasi ganda. Oke ya. Jadi kalau lebih dari 3 baris kutipannya, jadi ini ada berapa baris teman-teman ya? Sebentar. Ini ada, misalkan ini kutipan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan ini ada 6 baris. Berarti penulisannya, pengetikannya menggunakan spasi ganda, 1 spasi ganda, ya. Tapi kalau misalkan, nah ini 3 nih, 1, 2, 3. Nah kutipannya misalkan hanya 3 baris, berarti kebalik ya saya. Mohon maaf kebalik saya. Kalau ini yang tiga ini ditulis spasi ganda, ya 2 spasi ya, 2 spasi. Jarak antar baris 1 dengan baris 2 itu 2, ya, spasi ganda. Kemudian kalau misalkan 5, ini kan ada berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini kan, anggap saja ini kutipan. 6 baris, lebih dari 3, maka penulisannya adalah 1 spasi tunggal. Jadi lebih rapat. Kalau lebih dari 3, itu dibuat 2, ya, 1 spasi ganda. Oh, kok bingung saya. Kalau lebih dari 3, itu dibuat 1 spasi. Kalau kurang dari 3 baris, itu 1 spasi ganda. 1 spasi ganda. Bingung lah. Ya, nanti dibaca lagi ya. Ya, jadi intinya seperti itu. Kemudian sampai saya diketahui Mas Reza ini. Oke, ini agak error Mas Reza. Capek Mas Reza. Oke ya, pokoknya nanti seperti itu intinya teman-teman ya. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi buku, makalah, artikel, atau bahan lain yang dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, nanti ini teknik penulisan daftar pustaka. Nah itu, nama pengarang ditulis dengan urutan nama akhir. Misalkan nama saya panjang nih, Ginanjar Indra Kusuma Nugraha. Berarti kalau nama akhirnya Nugraha, nama awalnya Ginanjar, dan nama tengah tanpa gelar akademik. Berarti tulisannya Nugraha, Ginanjar, Indra Kusuma. Nah itu nama tengahnya kan itu Indra Kusuma. Itu. Tanpa gelar akademik. Pak kalau misalkan contoh Mas Reza ya. Mas Reza ini siapa namanya? Saya lupa. Mas Reza siapa? Iya, Reza. Pak Reza Supa. Nama lengkapnya siapa? Reza Aulia. Oh, Reza Aulia. Nah, ini 2 kata benar. Mas Reza Aulia ya. Reza Aulia berarti kalau di daftar pustaka tulisannya adalah Aulia, Reza. Jadi yang terakhir itu didahulukan nama akhir Aulia, kemudian nama awalnya. Karena namanya kan Reza Aulia berarti di daftar pustaka tulisannya adalah Aulia, Reza. Nah, seperti itu. Tahun penerbitan buku yang dijadikan sebagai daftar pustaka ya teman-teman. Kalau jurnal Pak, ya tahun terbitnya jurnal itu kapan? Artikel juga demikian. Judul ya, judulnya apa? Nama penerbitnya apa? Pak kalau jurnal berarti nama publishernya ya jurnal. Misalkan jurnal Unmer Pak publisher, ya tulis saja jurnal Unmer gitu ya.
Kemudian tempat penerbit ini kota ya teman-teman. Tulis nanti misalkan di kota Malang, kota Pasuruan dan seterusnya. Ukuran huruf ini oke ya, ini diatur semua teman-teman. Penulisan dengan menggunakan huruf standar. Huruf standar itu menggunakan Times New Roman tadi ukuran 12. Kecuali untuk halaman sampul, halaman judul, nomor bab, dan judul bab. Atau judul setiap halaman baru seperti judul kata pengantar, daftar isi, dan sebagainya. Itu yang dimaksud berbeda adalah ukuran hurufnya, teman-teman. Biasanya halaman sampul itu ukuran hurufnya, tapi saya juga kurang begitu ingat juga ya. Biasanya kalau yang normal kan Times New Roman 12. Kalau halaman kata pengantar dan sebagainya, judulnya ya, judulnya. Itu kalau tidak salah ya, nanti dicek lagi teman-teman. Itu 14. Times New Roman 14 ya, 14. Bahkan kalau di skripsi itu yang cover paling depan itu ada yang Times New Roman 16. Saya mohon maaf agak lupa teman-teman ya, terlalu banyak yang harus diingat. Nah, makanya buku pedoman itu tujuannya untuk itu teman-teman ya. Intinya itu. Ya, tapi kalau yang isinya itu menggunakan Times New Roman 12. Ya, itu bagus seperti itu teman-teman. Hanya judul, kemudian ini tadi yang apa ditulis di sini ya, kata pengantar, daftar isi dan sebagainya. Kalau misalkan ada catatan kaki atau footnote ya dan sumber tabel atau gambar menggunakan huruf ukuran lebih kecil. Jadi kalau isinya Times New Roman 12 pengetikannya dengan huruf itu, berarti kalau ada footnote catatan kaki atau sumber tabel atau sumber gambar ya kan, misalkan kita munculkan tabel, di bawahnya tabel kan ada sumber gitu ya, itu ukurannya harus lebih kecil dari Times New Roman 12. Berapa Pak? Ya Anda boleh menggunakan 11 boleh, atau biasanya kalau tidak diatur ya, kalau tidak diatur yang penting lebih kecil dari ukuran Times New Roman 12. Idealnya itu biasanya 10 teman-teman, bisa 10 bisa 11, tapi biasanya tergantung ini ya, apa kertas cetakannya ya. Jadi daripada motong ya, ibaratnya kalau dilihat secara estetis keindahan itu kepotong tabel saya, gambar saya. Nah, karena tulisan sumbernya lebih baik tulisan sumbernya dibuat kecil ya, biasanya 10 sih Pak, biasanya ada yang 8 ya, enggak masalah juga. Makanya disesuaikan juga dengan kebutuhan di kertas cetaknya, teman-teman. Karena di sini tidak diatur berapa, lebih kecilnya itu berapa, kan nggak ada aturan. Ya nanti disesuaikan saja. Kemudian alinea baru dan jarak ketikan itu diperhatikan teman-teman. Di buku pedoman ada ya. Jadi awal menulis paragraf baru itu menjoroknya berapa, berapa ketukan, berapa senti. Nah di situ ada. Ya sambil sekalian teman-teman latihan menyusun skripsi. Skripsi kan juga gitu sama. Ya. Setiap kata pertama, nah itu, setiap kata pertama dari alinea baru ditulis masuk ke kanan, menjorok ke dalam ke kanan ya, sebanyak 6 ketukan teman-teman. Jadi spasi ya, spasi 6 kali, tek, 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 tek gitu ya. Kalau misalkan Pak, saya mau yang automatic, ya nanti bisa disetting teman-teman ya. Teman-teman yang sudah ahli gitu kan, nanti apa namanya, indent spacing namanya ya, itu bisa di setting. Tapi kalau tanya saya jujur, mungkin Pak Reza tahu ya. Kalau saya, waduh terlalu banyak yang harus dipelajari, kalah dengan Gen Z saya. Ya pokoknya itulah ya. Setelah tanda titik, titik koma, titik dua, dan tanda tanya, diberi jarak satu ketukan untuk kata berikutnya. Jadi contoh misalkan seperti ini teman-teman. Menurut Ginanjar, pengertian organisasi adalah sebagai berikut, titik dua. Nah, titik duanya sebelum sebelum titik dua itu kan ada kata sebagai berikut ya, yang
berikut ya, berikut kemudian titik dua. Itu nggak usah spasi teman-teman ya. Kadang kan teman-teman kadang sebagai spasi berikut spasi titik dua. Nah, berikut dengan titik dua itu enggak boleh ada spasi. Deskripsi juga seperti itu. Itu yang bagus seperti itu. Pak, tapi selama ini ya itu memang sudah menjadi apa ya, kelaziman ya, sudah ya memang mungkin lah. Wong kalau penulisan ilmiah, kalau yang untuk yang lain-lain itu kan kadang nggak ilmiah nggak masalah. Tapi sambil kita menyiapkan diri untuk belajar menulis skripsi. Sebagai spasi berikut langsung titik dua teman-teman. Tidak boleh ada spasi. Baru setelah titik dua sebagai berikut ya titik dua itu ada spasinya satu. Spasi satu baru apa gitu ya. Nah, jangan sampai salah. Sebagai spasi berikut spasi titik dua kemudian spasi. Nah itu salah. Jadi sebelum titik dua itu tidak ada spasi teman-teman. Tidak ada spasi. Yang betul seperti itu. Nah itu. Pak saya kok baru tahu ya nggak apa-apa makanya gunanya Anda belajar di perguruan tinggi kan salah satunya mengetahui bahwa yang belum tahu itu oh ternyata selama ini saya salah gitu yang benar seperti ini nah itu kemudian penulisan bab dan sub-subbab misalkan bab satu judulnya pendahuluan kemudian kan ada anaknya tuh nah itu yang namanya subbab teman-teman bab satu pendahuluan kemudian 1.1 apa namanya latar belakang. Nah, itu. Nah, latar belakang dengan bab satu pendahuluan itu judulnya. Subjudulnya adalah 1.1 latar belakang. Nah, itu yang namanya subjudul, ya. Nomor bab dan judul bab ditulis dengan huruf besar dan tebal, diletakkan di bagian tengah atas halaman. Bab satu bab satu ya, pendahuluan itu ditulis dengan huruf besar dan dicetak tebal, bold ya. Jarak antara nomor bab dengan judul bab satu spasi ganda. Nomor bab dengan judul bab satu spasi ganda. Jarak antara nomor bab dengan judul bab. Ya. Oke, setiap bab baru ditulis pada halaman baru. Dan sub-subbab yang mengikutinya ditulis di sebelah kiri dengan tebal kecil atau standar, kecuali huruf pertama pada setiap kata dengan huruf besar. Jadi contoh tadi ya, bab 1 pendahuluan. Kemudian subbabnya adalah 1.1 latar belakang. Nah, latar belakang 1.1 latar belakang itu ditulis tidak dengan menggunakan huruf kapital semuanya, huruf besar semua tidak seperti yang bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan kan huruf besar semua. Nah, kalau yang 1.1 itu yang huruf kapital ya, mohon maaf. Huruf kapital itu yang huruf depannya yang besar saja. Latar L-nya besar, belakang B-nya besar. Yang lain kecil ya. Itu huruf kapital. Tapi kalau yang bab 1 pendahuluan itu kan eh, Romawi ya, Romawi apa? Huruf besar semua gitu ya. Huruf besar semua. Gitu teman-teman ya. Yang dimaksud seperti itu. Jadi sub bab judul itu dengan menggunakan huruf kapital. Jadi huruf depannya yang besar. 1.1 latar belakang, 1.2 permasalahan di lokasi. Nah, 1.3 apa namanya? Apa ya judul nanti kelanjutannya apa dan seterusnya. Nah, seperti itu. Itu menggunakan huruf capital ya. Oke, ini tadi juga sudah sistematika dan format laporan PKM. Ya, nanti lebih detailnya akan saya berikan nanti buku panduan penyusunan laporan magang. Nah, halaman pengesahan. Nah, ini sering kali.
teman-teman, halaman pengesahan namanya pengesahan, berarti disahkan ya. Halaman ini merupakan halaman pengesahan dosen pembimbing ya, dekan, instansi tempat atau PKN. Artinya apa? Berarti teman-teman harus mendapatkan tanda tangan dan cap stempel basah ya dari lokasi. Pak, kalau nggak ada stempelnya karena di lokasi tidak ada stempel, ya tanda tangan pejabatnya ya, minimal ada tanda tangan ya. Nah itu. Tapi yang diminta di sini harus ada legalisirnya, bukan legal ya, legalisir ya, cap stempel basah itu loh teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi supaya apa? Yaitu menunjukkan bahwa Anda memang betul-betul real berkegiatan magang di lokasi mitra. Ya. Karena lagi-lagi dulu pernah teman-teman, tapi sudah lama sekali ya, sudah lama sekali. Dan kita juga curiga, masa anak ini magang gitu ya. Ternyata dicek di lokasi, ya, ya kita iseng-iseng aja teman-teman. Nah, ya namanya guru dosen itu kan kadang feelingnya juga tajam ya. Masa anak ini magang, tapi kok nggak pernah. Enggak. Kita coba sidak ke lokasi mitra, kita konfirmasi, nggak ada namanya mahasiswa itu. Nah, ketahuan teman-teman. Terus bagaimana laporan ini? Ya akhirnya ternyata dikarang-karang. Nah, jangan sampai seperti ya itulah itu. Ya makanya Tuhan itu menganugerahkan apa ya semacam six sense kepada dosen atau guru bahwa bisa, ini magang betulan atau tidak ini. Ini data penelitiannya real ataukah abal-abal. Itu bisa teman-teman. Ya itulah yang nggak tahu itu di luar. Ya mungkin ada saat ini sebagai mahasiswa, sebagai pelajar nggak percaya. Tapi ketika nanti Anda berada di posisi seperti kami, ya nggak tahu ya apa ada yang menggerakkan gitu ya. Ini nggak berkegiatan real di situ. Gitu. Dan kita cek ternyata kok ya benar gitu, gitu ya. Iya, ya itulah teman-teman ya. Bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi kalau memang Anda benar ya nggak usah khawatir. Ini biasanya mudah-mudahan hal itu tidak akan terjadi lagi di program studi kita habis dan harapan saya tidak ada lagi gitu. Oke, kemudian kata pengantar teman-teman nanti bisa sendiri ya dibuat. Oke, kita mempatkan waktunya. Daftar gambar. Daftar gambar diperlukan jika dalam laporan praktik kerja magang ada gambar. Tapi mesti ada gambar teman-teman ya. Nah, nggak mungkin itu kan dokumentasi. Dokumentasi itu kan selalu gambar, foto ya. Kalau nggak ada ya kita minta teman-teman ya. Karena apa? Itu sebagai bukti sahih ya bahwa Anda memang beraktivitas berkegiatan di lokasi mitra magang. Pak, saya nggak sempat foto Pak, tapi ngevlog di sana. Nah, ya nggak apa-apa, vlognya itu linknya apa. Nah, jadi gambarnya kan tidak harus selalu gambar yang statis ya. Contoh misalkan yang teman-teman magang di koperasi Unmer di OMI ya. Nah, itu kan saya beberapa kali juga Pak Nova, Bapak Ibu dosen juga melihat ya. Wah luar biasa anak-anak ya bikin vlog gitu ya. Kita senang gitu ya. Kita senang. Ya memang beraktivitas betul. Bahkan waktu sosialisasi hari Sabtu kemarin itu ya saya nggak sengaja teman-teman. Diajak sama istri, ya ayo belanja. Ya sudah ayo Omi gitu ya. Ke belanja lah kok ketemu anak-anak bener berarti anak-anak ini magang betul. Oh ternyata Pak Gin sidak. Ya sebenarnya nggak sengaja sidak teman-teman ya. Itu hanya kebetulan. Jadi diajak belanja di Sabtu ya. Mungkin teman-teman yang di OMI operasi Umber itu, wah ada Pak Gin ya. Mungkin kaget ya gitu. Ya itu ya sekalian aja saya waktu itu. Udah, ya belanja bulanan. Ya sudah ke apa koperasi aja. Sekalian saya pengen membuktikan anak-anak ini kalau Sabtu buka nggak sih? Ternyata buka gitu ya berarti bener gitu ya. Gitu teman-teman ya kemudian
Daftar gambar memuat urutan beserta nomor halamannya. Jadi nanti ditulis teman-teman gambar satu apa judulnya. Jadi jangan hanya foto ya, foto gambar aja. Tapi Anda harus berikan keterangan di bawahnya gambar satu. Gambar satu, misalkan aktivitas pembuatan media promo produk Omi. Nah, dijelaskan teman-teman supaya ya walaupun kita kan di gambarnya ada Pak iya, tapi kan pembaca tidak semuanya tahu itu di mana aktivitasnya sedang ngapain gitu ya. Nah itu gambar dua apa gitu ya. Misalkan Anda di mesin cetak gitu ya, lagi ngapain di mesin cetak Kak? Misalkan apa ya namanya? Apa ya presisi apa bahasanya saya nggak paham gitu ya pokoknya gambar dua apa gitu nah itu dan seterusnya kemudian daftar lampiran dibuat jika ada lampiran jika ada ya teman-teman tapi saya pastikan ada lampirannya apa Pak kalau ada pertama di laporan akhir magang Anda harus melampirkan surat izin diterima magang itu harus ada ya menghindari apa yang tadi saya ceritakan bahwa Anda mohon maaf misalkan ya abal-abal ternyata nggak magang di lokasi itu tapi ngaku-ngaku. Nah kalau nggak menyertakan itu kan muncul pertanyaan bisa jadi penguji mana buktinya kalau Anda magang di situ mana surat izinnya nggak ada Bu ya setidak-tidaknya surat izin itu pasti dibuat atau diberikan oleh lokasi mitra magang. Jadi yang belum mengumpulkan, iya kena lagi. Yang belum mengumpulkan surat diterima magang ke Pak Gin segera dikumpulkan. Gitu ya. Kena ya, iya, iya kena. Makanya itu kan syarat untuk laporan magang. Kemudian ada apalagi di lampiran Pak. Misalkan ada bagian apa? Bagian karyawan misalkan. Ternyata ada di situ ada jumlah karyawan yang sudah pensiun, jumlah karyawan aktif gitu ya itu lembarnya panjang Pak sehingga tidak bisa saya masukkan ke bab 1 2 bab isinya saya masukkan di lampiran aja ya boleh itu teman-teman ya jadi banyak hal atau misalkan saya mau melampirkan ini Pak hasil project vlog saya nah boleh kan nggak mungkin hasil vlognya itu ditempel maksudnya ditempel di kertas gitu kan tinggal apa namanya mentautkan alamat link kan bisa lampiran misalkan hasil project vlog selama aktivitas di lokasi mitra magang misalkan boleh ya nanti disesuaikan apa yang harus dilampirkan tapi yang pasti lampiran itu minimal harus ada surat izin diterima magang gitu ya oke. Kemudian dokumentasi berupa foto-foto kegiatan. Nah, itu ya, lampiran disertai dokumentasi berupa foto-foto kegiatan. Oke, sudah ya. Saya rasa teman-teman sudah banyak yang paham tentang ini. Nah, ini yang tadi saya maksud. Bab 1 pendahuluan, bagian utama dalam laporan PKM meliputi bab 1 pendahuluan, bab 2, oh ya betul berarti ya. Berarti bab 2 hasil pelaksanaan PKM, bab 3-nya penutup. Nah ya, berarti tidak ada teori teman-teman. Betul. Mohon maaf, berarti tadi saya salah. Nah, jadi fix bab 1 pendahuluan, bab 2 itu adalah laporan pelaksanaan magang ya. Di sana adalah gambaran umum lokasi, hasil kegiatan magang peserta, ya itu bab 2. Ya. Kemudian bab 3-nya adalah penutup, ya. Kesimpulan, saran, nah, di situ. Nah, bab 1 pendahuluan memberikan deskripsi umum tentang latar belakang, alasan pemilihan judul, tujuan, alasan pemilihan judul, tujuan atau manfaat, ya, sesuaikan lampiran. Nah, jadi maksudnya adalah di bab 1 teman-teman harus menceritakan yang tadi saya sampaikan ya, latar belakang dari
kegiatan magang yang Anda lakukan. Kemudian alasan memilih lokasi magang itu sebagai mitra atau sebagai tempat magang. Tujuannya apa, manfaatnya apa, gitu ya. Nah, di sini dibuat poin-poin, Pak, subjudul. Nah, bab 1 pendahuluan, kemudian subjudul 1 latar belakang. Ya. Dalam latar belakang ini memuat tentang informasi yang relevan fokus PKM. Pentingnya fokus PKM tersebut diangkat dalam laporan sehingga dapat dimengerti fokus utama yang diajukan. Jadi Anda melakukan kegiatan praktik kerja magang itu tujuannya untuk apa? Pak, untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh semester 5 di program studi administrasi bisnis. Iya, betul. Ya. Kemudian masa tujuannya itu saja? Praktik kerja magang kan ada tujuan yang lain juga. Untuk mengembangkan skill, nah, dan seterusnya. Nah, itu nanti diceritakan di latar belakang. Ya. Kemudian subjudul yang berikutnya dari bab 1 pendahuluan itu alasan pemilihan judul. Jadi laporan penyusunan magang Anda itu harus punya judul. Pak, berarti kayak skripsi dong. Nah, ini yang perlu kami luruskan, teman-teman. Judul ini maksudnya di sini bukan judul kayak skripsi gitu. Misalkan Anda melakukan kegiatan magang di OMI, ya, Koperasi Karyawan Umur. Ya berarti ditulis saja di situ. Laporan praktik kerja magang mahasiswa program studi administrasi bisnis di OMI, outlet apa OMI? Oh, outlet Mitra Indrogosir, ya, gitu teman-teman, ya. Oke, nah itu judul sudah teman-teman. Jadi nggak perlu merumuskan judul baru. Pak, kalau kami mau membuat judul sesuai arahan pembimbing di lokasi, ya tidak masalah teman-teman. Misalkan kayak saya dulu magangnya di kantor pajak, kemudian sama pembimbing di lokasi magang, ini aja Ginanjar pakai judul apa? Laporan penagihan pajak di seksi saya lupa ya, laporan kegiatan penagihan pajak di si penagihan kantor pajak Pratama Batu. Nah, itu. Gitu, misalkan langsung menunjuk ke, karena waktu itu saya ditaruh di bagian atau si penagihan, ya sudah diarahkan untuk seperti itu. Atau misalkan Anda menyusun prosedur dan tata cara penerbitan surat paksa di KPP, kantor pelayanan pajak, ya enggak apa-apa teman-teman. Tapi yang pasti judul itu menggambarkan, merepresentasikan dari isi dari laporan gitu teman-teman. Jangan sampai kan ini yang berkelompok terutama judulnya pajak ya, penagihan pajak misalkan. Ternyata dua anak yang lain itu di bagian pelayanan informasi, kemudian di bagian IT, ya kan nggak nyambung teman-teman. Ya berarti kalau seperti itu ada yang di pajak, di pelayanan informasi, ada yang di IT, berarti ya judulnya jangan hanya terfokus pada penagihan. Ya, nah itu ya, paham ya maksud saya. Jadi sesuaikan dengan isi yang ada di laporan. Judul yang dimaksud judul itu. Ya. Kemudian tujuan dan manfaat PKM. Tujuan dan manfaat kegiatan dan laporan PKM bagi mahasiswa, ya, lembaga maupun instansi tempat PKM. Ya, jadi tujuan PKM bagi mahasiswa apa? Bagi lembaga dalam hal ini bisa Universitas Merdeka Malang atau program studi, ya. Kemudian untuk instansi tempat magang itu sendiri apa tujuannya? Oke, itu. Bab 2. Nah, ini teman-teman yang sering kali, Pak, apakah harus sistematis ya? Sistematis itu urut seperti ini, Pak. Kami hanya memberikan petunjuk atau pedoman untuk memudahkan teman-teman menyusun ya. Perkara nanti Pak kami kembangkan itu boleh. Ya, saya ulangi.
Jadi pedoman ini yang penting adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 hasil pelaksanaan PKM, bab 3 penutup. Kalau misalkan di bab 2, terutama di bab 2 itu, Pak saya mau mengembangkan lagi maksudnya tidak sesuai subjudul ini bagaimana? Tidak apa-apa. Tapi yang kami minta minimal ya ini pedoman ini kan petunjuk yang kami butuhkan ya, informasi yang ingin kami butuhkan, yaitu tentang ini, uraian pelaksanaan PKM, ya, uraian pelaksanaan kegiatan Anda selama di sana, rekapitulasinya. Kalaupun ada, Pak saya ada lagi Pak tambahan subjudul atau poin pembahasannya, itu boleh, ya. Jadi bukan berarti nggak boleh. Silakan, misalkan nanti di dosen pembimbing, misalkan siapa ya Bu Ayu, ini tambahkan aja poin pembahasan ini, ya nggak apa-apa, ikuti aja. Yang penting yang di buku pedoman itu sudah diikuti ya. Gambaran umum lokasi sudah ada. Nah, poin-poin itu sudah dilengkapi, ya enggak masalah kalau mau ditambahkan poin yang lain. Itu ya. Kemudian, oke ya, gambaran umum lokasi merupakan bagian yang berisi tentang gambaran umum lokasi PKM, uraian pelaksanaan PKM, rekapitulasi kegiatan yang dilakukan. Nah, di situ teman-teman ya. Jadi Anda cerita di situ bisa profil mitra magangnya bagaimana, cerita ya. Kemudian uraian pelaksanaan PKM berisi tentang hasil-hasil pelaksanaan, hal-hal penting yang dapat dihasilkan dan dikemukakan secara rinci. Oke, jadi selama Anda di hari pertama hingga hari akhir itu apa saja yang sudah dilakukan di mitra magang. Pak, saya mulai dari misalkan jam 8 masuknya sampai pulang jam 3. Itu saya diserai tugas untuk administrasi surat menyurat. Ya nggak apa-apa, tulis saja. Ya, jadi hari Senin tanggal sekian-sekian jam berapa? Jam 8 sampai 15.00 apa ya, administrasi surat menyurat. Nah, ya sudah enggak apa-apa ya. Pak, kalau mau saya detailkan lagi misalkan itu hanya 2 jam terus selebihnya ada aktivitas yang lain, ya itu malah lebih bagus teman-teman. Jadi kita bisa memantau seharian itu Anda ngapain gitu ya, dari laporan yang sudah Anda susun gitu teman-teman ya. Itu fungsinya apa sih Pak? Biasanya teman-teman tanya kan. Itu adalah evaluasi kami di program studi ya, bahwa lokasi mitra atau lokasi magang itu serius enggak menerima mahasiswa magang. Karena pernah ada teman-teman ya lokasi magang, anak-anak itu magang tetapi tidak diberikan tugas selayaknya anak-anak magang. Jadi dibiarkan. Ya, dibiarkan. Dan itu ketahuan teman-teman, ya ketahuan. Itu sehingga di periode berikutnya kami tidak merekomendasi. Kalau bahasanya yang kemarin waktu sosialisasi di kakak kelas Anda itu memoratorium, menghentikan sementara ya, meninjau kembali bahwa lokasi magang ini, mitra magang ini untuk sementara tidak diperbolehkan. Nah, Pak, memang ada. Kami sudah mengantongi beberapa lokasi itu untuk saat ini tidak kami berikan izin untuk magang di sana. Nah itu. Kemudian rekapitulasi kegiatan yang dilaksanakan. Merekap, ya, merekap itu kan apa? Recap ya, menginventarisir semua secara baik itu menggunakan tabel ya, di list dan sebagainya, kegiatan-kegiatan Anda. Nah, itu ya. Jadi runtun ya. Pak, biasanya uraian pelaksanaan PKM dengan rekapitulasi itu saya jadikan satu ya, boleh aja. Ya. Jadi dibentuk dalam bentuk tabel, kemudian Anda uraikan gitu, berikan penjelasan ya boleh. Ya. Intinya adalah yang kami butuhkan itu poin-poin ini. Selama poin-poin ini
dilengkapi aman teman-teman ya. Oke, sudah. Nah, bab 3 penutup. Penutup ya biasanya kesimpulan. Kesimpulan itu kan berarti apa benang merah atau garis besar dari kegiatan magang saya selama di lokasi. Itu kan pasti Anda merasakan. Ya, dalam bab ini berisi tentang hasil pelaksanaan PKM, hal-hal penting yang dapat disimpulkan. Nah, kami di Prodi itu kan selalu mengevaluasi bahwa kegiatannya anak-anak di lokasi magang ternyata cukup padat. Ada juga yang di lokasi magang yang tidak ngapa-ngapain. Sehingga misalkan kalau Anda tidak ngapa-ngapain, berarti kesimpulannya adalah mahasiswa peserta magang tidak mendapatkan kesempatan atau tidak dilibatkan dalam aktivitas terkait dengan operasional di lokasi magang. Gitu ya. Nah, dasar ini juga yang membuat kami di Prodi itu memutuskan untuk memoratorium mitra magang tertentu gitu ya, memoratorium yang tadi saya sampaikan. Oh, jangan magang di situ, Anda tidak dapat apa-apa. Atau ada juga yang mohon maaf yang saya sampaikan sampai dieksploitasi teman-teman, sampai malam, bahkan jam kerjanya itu tidak mengenal waktu misalkan. Ya. Wah, itu bagaimana? Nah, itu kan ketahuan nanti. Jadi kesimpulannya kami sebagai pengelola prodi juga membaca itu kan. Oh, jangan di sini wis anak-anak ataupun Anda anak-anak administrasi bisnis tetapi ditaruh di bukan bidang Anda. Di bagian apa, Pak? Misalkan di bagian apa itu namanya? Ini loh saya lupa. Di bagian apa? IT. Oh ya Allah, saya lupa. Ya, IT ya. Itu kan ada Pak, bisnis itu digital. Iya. Tapi ingat kita itu bukan seorang IT ya, technician support system IT. Karena IT contoh misalkan bahasa-bahasa yang sederhana aja, bahasa-bahasa coding. Anda ditaruh di bagian itu, waduh, itu kan bukan berarti Anda beberapa mahasiswa mampu untuk itu, tetapi kan secara keilmuan program studi tidak linear teman-teman. Kalaupun Anda bisa itu enggak masalah, tetapi kebanyakan mahasiswa nggak bisa. Ya, MBKM kemarin itu juga menjadi temuan ya. Kakak kelas Anda sudah lulus dan beliaunya cerita kepada saya. Mungkin saya selama magang 6 bulan, MBKM, bukan MBKM, Magenta ya. Dulu namanya masih FHCI, Forum Human Capital Indonesia. Saya ditaruh di bagian IT. Kok bisa? Ya itu Pak, saya merasa tersiksa. Bahasa begitu. Lah kenapa kamu nggak mundur? Ya nanti gimana Pak ini? Saya sudah tanda tangan di atas kontrak, di atas materai teman-teman ya. Berarti kan ada konsekuensi hukum di situ. Waduh, gimana ya? Mau nggak mau harus diikuti ya, harus diikuti. Sampai pada akhirnya apa teman-teman? Ya nilainya tidak maksimal teman-teman. Nilainya karena apa? Kita setiap hari tidak belajar tentang coding, tidak tentang IT teman-teman ya. Apa itu bahasanya? Saya aja juga yang anak saya itu kan ada yang Ardio atau apa saya tidak paham gitu ya, makanya anak saya tak ikut coba ikutin aja di, tapi kalau nggak mampu nggak usah dipaksa ya di gitu. Ini soalnya bahasanya ayah sendiri juga pusing ini nggak kenal bahasa itu, kalau nggak suka nggak apa-apa. Nah bayangkan Anda selama 6 bulan di situ teman-teman, makanya itu kan menjadi evaluasi kami juga. Akhirnya nilai yang diperoleh dari MBKM kemarin, nilainya, mohon maaf saya sampaikan aja, nilainya C teman-teman. Kita konversi C, saya itu nggak tegang. Buktinya ada sendiri Pak Reza boleh ditanya. Nilainya C teman-teman. Nah 20 SKS, sekian mata kuliah, kalau dikonversi kan dapatnya C. Wah dia sudah 6 bulan MBKM itu nggak bisa. Karena apa? Ditaruh di bagian yang memang bukan keilmuan atau linearitas
ya yang selama ini kita pelajari di bagian IT, teman-teman, ya kita nggak paham ya. Saya sendiri juga nggak menyalahkan mahasiswa yang bersangkutan, tapi kok bisa waktu itu dia mengiyakan gitu sama waktu saya gitu. Iya, tapi saya diwawancara juga Pak. Oh, kenapa kok nggak gagal juga? Iya, nggak tahu juga saya gitu ya. Iya, waktu itu nggak saya sebut lokasinya ya, nggak saya sebut lokasinya. Ya. Intinya ya itu teman-teman. Dan akhirnya apakah nilainya C Pak? Ya, ya kami akhirnya mencoba untuk tidak perhitungan nilai yang konversi yang itu kita rubah rumusnya, formulanya supaya tidak dapat nilai C. Intinya begitu teman. Nah, berkaca dari itu teman-teman ya, banyak evaluasi itu. Saran-saran. Nah, ada kesimpulan, ada saran. Saran-saran yang disampaikan untuk perbaikan atau pengembangan. Jadi selama di lokasi, selama Anda berinteraksi di lokasi mitra magang, pasti Anda punya apa unek-unek atau apa ya saran perbaikan. Nah, ataupun misalkan saran perbaikannya tidak hanya untuk lokasi, untuk program studi, ya boleh silakan ya. Nah, misalkan mungkin Anda MBKM dihapus gitu ya. Saya tahu ada itu gini, wah MBKM dihapus kan saya jadi korban ini Pak ini. Iya boleh nggak apa-apa masukkan aja di situ ya, selama itu masih relevan dan terkait dengan laporan magang itu ya. Oke, ini referensi teman-teman tadi sudah saya sampaikan ya, nanti dibaca lebih teliti, lebih detail lagi ya. Oke, sudah. Saya stop dulu. Masih ada satu materi lagi yaitu tentang teknik presentasi, tapi tidak panjang ya. Baik, sebelum saya masuk ke yang teknik presentasi, barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Halo, masih mendengar suara saya? Halo, tidak ada yang mendengar? Masih Pak. Oh, masih. Ya, oke, Mas. Terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, saya lanjut deh. Saya lanjut ke teknik apa? Teknik presentasi laporan magang. Oke, Anda yang mau chat juga silakan ya, teman-teman. Kalau mau chat sebentar. Teknik presentasi. Oke. Oke, sudah nampak di layar teman-teman semua? Halo, Sudah, Pak. sudah baik. Oke, teman-teman, ini teknik presentasi ya. Ya, oke. Jadi intinya adalah saya tidak akan membaca satu persatu slide-nya teman-teman. Tapi pada intinya adalah bagaimana Anda, kelompok Anda menyajikan presentasi itu dengan menarik gitu ya. Mungkin di mata kuliah, beberapa mata kuliah sebelum Anda masuk di semester 5 yang akan datang ini, mungkin Bapak Ibu dosen sudah sering membekali dan menyampaikan kepada Anda juga terkait dengan presentasi yang menarik bagaimana. Itu diterapkan teman-teman ya. Jadi intinya adalah waktu untuk laporan presentasi magang itu tidak banyak. Maksimal plus tanya jawab atau diskusi dengan audiens karena nanti disaksikan oleh adik kelas Anda ya, terbuka ya, open audience. Jadi tidak hanya penguji dengan kelompok
presentasi saja yang menyajikan, tidak. Nanti ada adik kelas juga. Nah, masing-masing kelompok itu diberikan batas waktu presentasi dan diskusi maksimal 30 menit. Itu maksimal. Kadang ada juga yang Bapak Ibu dosen, udah jangan lama-lama, 20 menit cukup ya. Nah, itu artinya apa? Kelompok Anda di-challenge untuk bisa memanfaatkan waktu, mengoptimalkan waktu dengan baik gitu ya. Nah, intinya yang Anda tampilkan itu jangan terlalu berbelit-belit ya. Sampaikan aja poin-poinnya di bab 1, poin apa yang harus disampaikan. Ya, poin apa? Misalkan kenapa perlu magang? Kemudian kenapa mengambil lokasi magang di sana? Sampaikan detailnya saja, poin-poinnya saja gitu ya. Jadi jangan ada dulu ya, kita berkaca dari pengalaman yang sudah belajar dari yang pendahulu-pendahulu kita. Dibaca semua teman-teman, nggak selesai teman-teman. Walaupun 30 menit nggak akan selesai gitu ya. Nah, jadi optimalkan betul. Apalagi yang Anda anggota kelompoknya lebih dari 1 orang, itu bisa berbagi tugas teman-teman ya. Oh, kan presentasi yang bagian ini, yang ini dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian tampilan atau desain materi presentasi teman-teman. Pak, saya mau memakai selain PPT yang seperti biasa, boleh. Misalkan Anda pakai yang AI gitu ya, yang tampilannya sangat bagus gitu ya, yang mungkin anak Gen Z jauh lebih paham daripada saya. Boleh teman-teman ya. Misalkan nggak usah operator gitu ya, berapa menit atau berapa detik gitu sudah langsung next sendiri gitu ya. Nah, itu bisa. Artinya itu juga menjadi penilaian juga dari penguji. Oh, bagus ya. Nah, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Kemudian gunakan huruf yang terbaca. Ya, karena banyak juga yang apalagi kami Bapak Ibu yang kayak saya ini kan matanya sudah 4 ya. bisa jadi nambah lagi ini ya. Itu kalau dengan font tulisan yang terlalu artistik itu kadang nggak terbaca juga. Ya sudah, intinya pakai yang terbaca ya. Yang terbaca yang bagus gitu ya, nggak masalah. Jadi nggak harus kaku seperti yang Times New Roman Pak. Ya enggak seperti itu. Kalau presentasi kan bebas teman-teman ya. Kalau yang di laporan iya, harus sesuai yang diatur oleh pedoman. Gitu ya. Nah, ini sudah, saya nggak akan membaca. Nah, gitu ya. Oke, lah. Intinya gitu ya teman-teman. Animasi ya. Kalau memang perlu animasi, Pak, saya punya video. Ya, misalkan vlognya dari teman-teman yang di Mitra Omi itu. Apakah boleh ditampilkan? Boleh, teman-teman. Silakan. Ya, Anda yang lebih paham baiknya seperti apa. Tapi kalau tidak ditampilkan itu kita juga tidak tahu, teman-teman. Ya, juga tidak tahu bagaimana Anda menyajikan, kemudian aktivitas Anda seperti apa di sana. Nah, kalau di video ya tambah bagus, teman-teman ya. Oke. Bisa bergerak. Ini yang tadi saya sampaikan, teman-teman. Teknik presentasi efektif. Teknik presentasi efektif boleh jadi selalu dicari-cari oleh presenter atau orang-orang yang sering berbicara di depan orang lain. Karena presentasi bukan sekedar bicara. Ada tujuan tertentu yang harus dicapai. Maksudnya gimana, Pak? Jadi misalkan Anda menampilkan materi presentasi. Kemudian nggak membaca dari slide 1 hingga slide terakhir. Tapi Anda mengemukakannya dengan simpulan atau pemahaman Anda sendiri. Itu malah jauh lebih enak, teman-teman.
Nah, itu teman-teman ya. Jadi itu jauh lebih efektif untuk mengoptimalkan waktu, gitu ya. Bisa apa? Bisa untuk diskusi dan sebagainya. Gitu ya. Tapi kalau membaca Anda ketika misalkan karena penguji kadang sudah next, Anda membaca di tengah-tengah langsung next gitu kan. Waduh, ini sampai mana gitu kan. Nah, tapi kalau Anda paham dengan substansi materi yang Anda bawakan ya tidak ada masalah teman-teman. Gitu. Ini yang seringkali mungkin saya sendiri juga harus banyak belajar teman-teman. Ini adalah contoh presentasi yang tidak efektif. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, bahkan ada yang tertidur. Ya, mungkin presentasi saya saat ini seperti itu ya. Ada yang waduh ngantuk lagi nih. Iya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu inilah dibutuhkan yang namanya teknik entertain dalam presentasi. Ya, teman-teman harus bisa. Ya, Pak, kita kan bukan seniman, kok harus mengentertain. Ya, kita belajar. Justru kalau Anda bisa presentasi dengan teknik yang lain gitu ya, yang kan Anda bisa merasakan kadang, waduh, kalau pembicaranya ini ngantuk, terus pembicaranya misalkan si A, wah, itu orangnya enak itu, komunikatif, interaktif, dan sebagainya. Nah, itu kan artinya apa? Ada nilai positif atau nilai lebih yang dimiliki oleh presenter yang memang bisa mengentertain gitu ya, yang bisa menghibur, sehingga materi yang disampaikan tetap bisa diterima oleh audiensnya. Ya, nanti materi ini saya share teman-teman, silakan dibaca. Nah, yang paling penting adalah kendalikan rasa takut. Rasa takut ini akan menimbulkan yang namanya nervous, gugup ya. Anda sampai mau ngomong nggak bisa ngomong. Nah, ini latihan juga. Latihan untuk Anda seminar proposal, untuk ujian komprehensif, skripsi. Nah, latihannya di presentasi ujian magang. Ya. Ada kesempatan, ada momen untuk ngobrol, untuk menyampaikan sesuatu. Nah, itu Anda ambil kesempatan itu. Jangan remehkan latihan ya. Persiapkan bahan presentasi dengan matang yang tadi saya sampaikan. Oke, sudah sampaikan dengan antusias. Ya, dan seterusnya ya. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk teknik presentasi. Ya, intinya Anda sudah melakukan itu di beberapa mata kuliah, bahkan hampir tiap mata kuliah presentasi, Pak. Cuman selama ini saya lihat presentasinya Anda kan asal-asalan ya, kebanyakan. Sehingga kesempatan ini momen yang paling baik teman-teman untuk Anda belajar mengasah kembali teknik presentasi yang menarik gitu ya. Sambil persiapan latihan karena Anda sudah semester 5, semester 7 nanti doa saya, doa kami Bapak Ibu dosen, Anda sudah bisa seminar proposal, ujian komprehensif gitu ya. Nah, ini latihannya di semester 5 pas presentasi ujian magang. Nah, kenapa kami membuka audiens? Maksudnya, Pak, kok open audience? Iya, supaya Anda semakin terlatih juga. Nanti kami akan mengerahkan adik kelas. Adik kelas tujuannya untuk apa? Pertama, adik kelasnya supaya tahu bahwa oh lokasi magang ini ternyata ada, bisa diproyeksikan untuk dia magang. Kegunaan untuk Anda apa? Latihan public speaking, ya, latihan public speaking, mengatasi nervous dan sebagainya. Oke, baik teman-teman, mungkin itu dari saya. Silakan jika ada pertanyaan, baik lewat chat maupun lewat oral ya, secara langsung silakan. Mas Gabriel, barangkali ada pertanyaan? Mas Belum, Brian? Pak. Oh, belum ada, ya. Oke, Pak Reza, saya boleh minta tolong? Teman-teman boleh minta tolong on cam sebentar kalau memang tidak ada pertanyaan.